Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Roja dan juga pendengar Raja-Raja dimanapun berada, Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur karena kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita semua sehingga kita bisa menyaksikan dan menikmati suasana Ramadan yang istimewa dan selalu istimewa di hati setiap mukmin. Dalam bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk berubah menjadi baik dengan memberikan banyak sekali kenikmatan, banyak sekali memberikan anugerahnya kepada kita semua sehingga kita bisa lebih mudah untuk beramal kebaikan dan lebih sabar dalam menghadapi penderitaan hidup, lapar, haus, demikian juga lebih mudah untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita katakan bahwa dalam puasa Ramadan ini kita berisi pembinaan untuk sabar dalam 3 hal: sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sabar dalam menghadapi kondisi hidup, takdir hidup kita di mana kita biasa kenyang, sekarang lapar, sedikit lapar. Yang harusnya kita bisa makan, minum semaunya, sekarang terbatas pada waktu tertentu saja. Namun semua tentunya tidak membuat kita kemudian berhenti di bulan ini saja. Mudah-mudahan ini adalah awal kita untuk menjadi lebih baik, yang akan kita teruskan dengan bulan-bulan berikutnya dalam posisi menjadi mukmin yang haqqan, mukmin yang sejati, muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita masih bersama materi kita tentang solusi problematika rumah tangga, yang merupakan serial yang cukup panjang membahas seputar bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberikan petunjuk, pedoman serta contoh dalam mencegah munculnya problematika, menyelesaikan dan mengobati problem tersebut sehingga tidak menghasilkan atau tidak menimbulkan perceraian ataupun menimbulkan hal yang lebih besar madaratnya kepada pasangan suami istri atau pasutri. Pada pagi ini saya menyampaikan sebuah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW yang perlu kita perhatian bersama, yaitu melihat kebaikan dan sisi positif pada pasangan kita dan tidak mengambil hati hal-hal yang tidak baik yang muncul dari pasangan kita. Kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada di sana satupun manusia yang sempurna. Semua manusia itu ada kebaikan, ada keburukan, ada kelebihan dan kekurangan. Ada dia itu sesuatu yang istimewa, dan juga ada di sana aib yang dimilikinya. Demikian juga dalam sebuah rumah tangga yang hidupnya 24 jam bersama pasangan kita, dan berlanjut dalam 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, bulan, tahun, sampai puluhan tahun lamanya. Tentunya akan muncul hal-hal seperti ini. Akan muncul di sana hal-hal yang menyenangkan dan menyusahkan, hal-hal yang bahagia dan yang juga merasa sengsara, dan yang lain sebagainya. Sini Nabi kita Muhammad SAW memberikan petunjuk cukup indah, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan isyarat yang cukup jelas
dalam firman-Nya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan para istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. An-Nisa ayat ke-19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri kamu dengan baik. Ini khitab ya, kepada kita semua untuk bergaul yang baik dengan istri kita. Dan Allah memberikan kabar kepada kita semua, fa in karihtumuhunna, dan jika kamu tidak menyukai daripadanya, jika kamu dapatkan pada istri kamu perkara-perkara yang tidak kamu sukai, maka mungkin bisa jadi itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala berikan padanya kebaikan yang banyak. Fa'as an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan mungkin saja kamu tidak menyukai sesuatu daripada istri kamu, namun Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Sudah isyarat ya, kepada kita semua bahwasanya sibuk ya, meneliti ataupun menghitung-hitung ya, keburukan pasangan kita, ya, bersuudzon dengan pasangan kita, itu termasuk perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampaikan di sini bahwa sibuk kita dengan melihat sisi kebaikan ya, yang banyak, yang luas, ya, itu akan banyak menyelesaikan atau menghalangi munculnya masalah dalam rumah tangga kita. Singkat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat rumah tangga itu sebagai sakanan, sebagai tempat kita tinggal, sebagai amnan, sebagai tempat yang aman bagi kita semua, dan juga sebagai tempat untuk kita selamat dari fitnah-fitnah dunia ini. Kita kembali ke rumah. Dan melihat juga bahwa hubungan antara pasangan suami istri, itu harus didasarkan dengan kecintaan, dengan rahmah, dengan ketenangan. Sehingga nilai-nilai ini harus dipertahankan oleh kita semua. Bila kita ingin jadikan rumah kita sebagai ya, tempat kita berlindung, tempat kita merasa aman, tempat kita ya, bisa mendapatkan ketenangan di sana. Sehingga ketika Allah katakan fa'in karihtumuhunna, dan jika kamu tidak menyukai para wanita tersebut, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan mungkin, sangat mungkin, kalian membenci sesuatu daripada sang wanita tersebut, dan Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, bagaimana kita kisahkan para ulama rahimahullahu ta'ala tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika menafsirkan ayat waslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki untuknya istri, kata mufassir ada dua
Pendapat ulama yang pertama adalah dia mandul, tidak bisa punya anak. Ya Allah perbaiki sehingga dia bisa melahirkan Yahya. Yang kedua mengatakan bahwa istri Nabi Zakaria ini punya sifat-sifat jelek, judes, berlebihan dalam bicara dan sebagainya. Dan Allah perbaiki sifat-sifat itu pada istrinya. Dan yang raja adalah bahwa dua-duanya ada di sana. Perbaiki semuanya. Perbaiki sifat-sifatnya. Dan juga perbaiki fisiknya. Sehingga akhirnya Allah anugerahkan Zakaria dengan anak yang soleh. Yang dinamakan dengan Yahya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kita semua untuk menjaga ikatan pernikahan tersebut semaksimal mungkin. Dan tidak memisahkannya hanya karena perkara yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu berbahaya. Sehingga dengan demikian, bila kita mendapatkan pasangan kita berbuat sesuatu yang tidak disukai, kadang suaranya tinggi, kadang-kadang sifatnya tidak baik kepada suami, maka harus melihat kepada sisi positif yang ada. Oh, ia punya kelebihan yang banyak, yang telah memberikan jasanya kepada kita semua, sehingga bisa tidak mengambil hati terhadap hal-hal yang kurang ini. At-taghaful dari hal-hal yang tidak baik ini. Demikian juga kalau kita lihat dalam sebuah kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dibawakan beberapa orang mufassirin dalam hal ini. Ada di sana ucapan Umar bin Khattab ketika ada seorang yang mengadukan keadaan istrinya. Karena ia tidak mencintainya. Maka Umar mengatakan, alam tabnil buyut illa bihubbiha. Karena kamu membangun rumah tangga itu karena cintanya. Fa'ina ri'ayah. Mana pemeliharaannya? Artinya, ketika seorang itu mau menikah, membangun sebuah rumah tangga, tentunya dasarnya adalah saling suka, ridho, yang bisa menimbulkan kecintaan. Dan berharap muncul kecintaan dalam rumah tangga tersebut. Bahkan banyak yang sudah cinta baru membangun rumah tangga. Ada orang yang memang sejak awal tidak kenal, dijodohkan oleh orang tuanya, kemudian langsung dinikah orang tuanya. Mungkin awalnya belum muncul cinta, tapi dia ingin membangun rumah tangga itu dengan dasar cinta. Artinya berharap akan muncul cinta dalam rumah tangga tersebut. Kata Umar, fa'ina ri'ayah. Fa'ina tadammum. Artinya kenapa tidak ada pemeliharaan? Kenapa tidak bisa menjaga itu semua sehingga akhirnya tidak mencintai istrinya lagi? Sehingga yang adalah positif yang ada di dalam pasangan kita tersebut yang harus mendapat perhatian, sedangkan sisi negatifnya, sisi kelemahannya, sisi kekurangannya tidak perlu kita perhatian. Cukuplah itu berlalu bersama waktu dan menjadi penguat kita untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak pahala dengan yang ada tersebut.
Oleh karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yafruq la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Seorang mukmin jangan misahkan mukminah. Jika jangan membenci kepada mukminah. Kenapa? Karena kalau ia tidak menyukai darinya sebuah akhlak, sebuah sikap, sebuah tingkah laku, ya, sebuah sifat, maka dia ridha darinya yang lainnya. Di sini Imam Syaukani rahimahullahu taala menyampaikan dalam kitab Naul Autar, ya, Imam Syaukani mengatakan wal hadits fihi, ya, al-irsyad ila husnil isyrati wan nahyu 'anil bughdhi liz-zawjati bimujarradi karahati khuluqin min akhlaqiha. Di sini berisi bimbingan untuk husnul isyrah, bergaul dengan baik, dan larangan untuk membenci istri hanya sekedar tidak suka dengan satu akhlak, satu sifat dari sifat-sifatnya. Fa innaha la takhlu ma'a dzalika an amrin yardahu minha. Karena tidak lepas darinya dalam hal ini perkara yang akan membuat ia ridha. Wa idza kanat mustamilatan 'alal mahbubi wal makruh fala yanbaghi tarjihu muqtadal karahati 'ala muqtadal mahabbati. Dan bila terkadang di sana ada yang disukai, ada yang tidak disukai, maka tidak patut kita itu menguatkan sisi yang dibenci ini atas yang bisa menimbulkan kecintaan tersebut. Jadi banyak sekali didapatkan ada kaum muslimin dan juga muslimah yang akhirnya rumah tangganya berantakan hanya karena semuanya menghitung dengan hitungan hisab, ya, yang susah, yang detail terhadap sikap dan tingkah laku pasangannya. Dia pelit hari ini, hari itu, hitung semua. Ya. Sehingga akhirnya menimbulkan kebencian dan menghilangkan cinta yang ada di hatinya. Oleh karena itu, kita diperintahkan ketika akan menikah, untuk istikharah, memohon pada Allah untuk dipilihkan pasangan yang terbaik untuk kita. Maka mestinya kita semua ketika mendapatkan pasangan kita tidak sesuai yang kita bayangkan, atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita berpikir dan ingat kembali bahwa inilah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Untuk kita syukuri. Untuk kita syukuri. Kita perbaiki yang buruk menjadi baik, menjadi bagus. Yang jelek menjadi baik. Yang tidak sesuai syariat dibuat sesuai syariat. Yang tidak patuh kepada Allah diajak untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sana ada muqtada atau ada faktor yang tidak memungkinkan kita untuk kemudian mempertahankan rumah tangga tersebut. Yang tidak mungkin kita mempertahankannya karena menyangkut kepada akhirat,
yang kita miliki. Namun upaya untuk memperbaiki adalah hal yang penting untuk kita perhatikan dalam permasalahan. Sehingga kita berusaha bagaimana mengedepankan positive thinking, prasangka baik kepada pasangan kita bila kita mendapatkan berbuat sesuatu. Tidak perlulah kita kemudian menjadi mata-mata ataupun spionase yang intel yang menghitung semuanya. HP dibongkar, dilihat isinya apa. Nah, kalau dia punya grup 25 dibuka semua grupnya. Bila ada sana wanita yang WA kepada dia, lalu dicurigai jangan-jangan ini ada simpanan atau selingkuhan atau yang lainnya. Ini semua akan membuat hancur rumah tangga kita. Namun kita prinsip kepada bentuk lahiriahnya. Selama ia itu tidak memberikan bukti-bukti nyata melanggar, maka kita husnudzon kepadanya. Namun bila terbukti nyata, maka nggak mungkin kita akan mendustakan bukti dan fakta yang ada. Sehingga janganlah kita kemudian mengedepankan suudzon tanpa ada indikator, tanpa ada di sana bukti-bukti yang mengajak kita untuk bersuudzon kepada pasangan tersebut. Bukan berarti kita ini kemudian menutup mata kita, tidak mau tahu. Bukan itu maksudnya. Tapi kita mengedepankan pikiran positif dan melihat ada nggak uzur pada pasangan kita tersebut. Dan melihat kebaikan-kebaikan sebagai bentuk catatan yang harus diperhatikan. Namun tidak dengan keburukan dan aib yang dimilikinya. Tapi yakinlah, dengan upaya yang baik, keburukan bisa berubah menjadi kebaikan. Sesuatu yang jelek bisa jadi baik. Bila ada di sana pemeliharaan, ada di sana penjagaan, ada pendidikan, dan ajakan untuk bisa memperbaiki yang ada tersebut. Sehingga kalau ia mengetahui bahwasanya inilah jodoh yang Allah berikan kepada dia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih pasangan untuk kita, tentunya akan menimbulkan sebuah rasa ringan bila melihat keburukan yang muncul dari pasangan kita tersebut. Lihat kembali, kira-kira adakah di sana faktor-faktor yang membuat ia berbuat salah, yang membuat ia berbuat salah ataupun keburukan tersebut. Maka kita berusaha menghindarinya. Kita berusaha juga untuk melihatnya sebagai bentuk pelajaran agar jangan sampai faktor itu muncul sehingga membuat pasangan kita itu berbuat yang seperti itu. Pernah banyak timbulnya kerusakan dalam rumah tangga disebabkan karena kita yang salah dalam menyikapi atau melihat kejadian yang ada. Kadang cemburu, menutup mata dan pikiran kita, sehingga akhirnya tidak bersikap dengan benar dan tepat dalam menghadapi urusan tersebut. Sehingga pentingnya kita
untuk melihat ya, janib sisi positif pasangan kita agar kita bisa mempertahankan rumah tangga dengan sekuat tenaga kita sampai akhirnya Allah pisahkan dengan sebuah perceraian ataupun kematian. Dan kita dalam posisi ya, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, sampaikan sebuah pernyataan dari seorang ulama, Muhammad ibn Muhammad Tusi Al-Ghazali, Hujjatul Islam, dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang berisi banyak hal yang manfaat, namun ya, banyak diisi dengan hadis palsu, hadis dhaif dan lainnya, serta kisah-kisah yang tidak benar. Kitab ini sangat sayangkan campuran seperti ini. Seandainya ada yang mampu untuk mentahzibnya, untuk menyusun kembali dan mengambil faedah-faedah tarbawiyah pendidikan, kemudian etika pergaulan dalam kitab ini, maka banyak manfaat yang bisa diambil dari kitab ini. Beliau pernah menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, jilid 2 halaman 177. Kata beliau, anta alam annaka law talabta munazzahan an kulli aibin i'tazalta 'anil khalqi kafatan. Kalau kamu itu mengetahui, seandainya kamu itu meminta teman kamu atau pasangan kamu itu munazzahan an kulli aibin, bersih dari semua aib, sempurna tanpa aib, maka i'tazalta anil khalqi kafatan, kamu akan meninggalkan semua makhluk yang ada. Walam tajid man tusahibuhu aslan, dan tidak akan kamu dapatkan ada orang yang mau bersahabat dengan kamu. Fama min ahadin minan nasi illa walahu mahasinu wa musawi. Tidak ada seorang pun manusia kecuali ia memiliki kebaikan dan juga keburukan. Semua manusia itu pasti ada demikian. Ada kelebihan, ada aib. Fahuwal ghayatu wal muntaha. Suatu hal yang tidak bisa ditolak dan gak mungkin bisa dibantah oleh seorang pun. Maka al-mu'min al-karim, kata beliau, al-mu'min al-karim abadan yahduru fi nafsihi mahasin akhihi liyamba'itha min qalbihi at-tawqir wal wuddu wal ihtiramu. Mukmin yang mulia, mukmin yang berhati mulia, selalu menghadirkan dalam hatinya, dalam jiwanya kebaikan-kebaikan saudaranya. Agar apa? Agar muncul dari hatinya tauqir, kemuliaan, juga wud, kecintaan, dan ihtiram, penghormatan. Maka kita bayangkan bila seorang istri misalnya melihat suaminya itu kepada kebaikannya dan tutup mata dari keburukan dan aib-aib yang dimilikinya, maka muncul dalam hati istri itu tauqir, mencintainya, memuliakannya, dan juga menghormatinya.
sifat mukmin. Kata beliau, amal munafik, adapun orang yang munafik, al-laim fa innahu abadan yulahidul musawi wal uyub. Adapun orang munafik yang laim, yang buruk, ya, munafik buruk semuanya. Senantiasa yulahid, mencari-cari al-musawi, keburukan-keburukan, wal uyub, dan aib-aib. Menunjukkan bagaimana pentingnya sikap ini. Setelah kita mengenal tabiat pasangan kita secara umum, wanita bagaimana, laki-laki bagaimana, kalau bahasa sederhananya laki-laki ingin dihormati, wanita ingin diperhatikan, ingin dimengerti. Nah, masuk pada pasangan yang kedua, harus mengerti tabiat masing-masing pasangan tersebut. Karena setiap wanita beda-beda. Ada yang wanita temperamental, ada yang lembut, ada yang agak kasar, ada yang senangnya dengan yang rapi-rapi, yang bersih-bersih, dan ada yang gak peduli dengan hal itu semuanya. Ada yang senang itu ya, berbuat hal-hal yang di luar rumah, bang di rumah, atau sebaliknya. Ini semua menjadi hal yang penting untuk suami ya, mengambil tindakan-tindakan pendidikan agar istrinya bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebaliknya pun demikian juga. Sang istri yang melihat suaminya misalnya enggak suka kalau di rumahnya itu kotor, berusaha bagaimana rumahnya bersih. Dan seterusnya. Dan yang ketiga pentingnya adalah ini. Melihat kepada sisi ijabiyah yang positif, yang baik daripada pasangan kita. Kenapa? Karena dengan kita melihat kebaikan, melihat kelebihannya, melihat sifat mulianya, akan muncul di hati kita perasaan untuk memuliakannya, untuk mencintainya, dan juga untuk menghormatinya. Dan bila tiga ini adalah hati kita, kita mampu menghormati pasangan kita, kita mampu menyayangi pasangan kita, bahkan kita mampu untuk mengerti keadaan pasangan kita tersebut. Ini adalah tindakan preventif, ya, tindakan preventif yang bersifat pengetahuan, ya, yang perlu kita ketahui dalam kita membina rumah tangga kita. Ini semua bila kita miliki akan banyak mengurangi munculnya problematika dalam rumah tangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini dengan rahmat-Nya yang luas dan ampunannya yang demikian besar membimbing kita semua untuk menjadi mukmin yang haqqan, mukmin yang sejati, ya, yang melihat kepada saudaranya, kepada pasangannya dengan melihat kebaikan-kebaikan yang dimilikinya dan menutup mata dari aib dan keburukan yang ada. Tidak menjadikannya sebagai bahan untuk memperhitungkan sehingga muncul saling cinta, saling sayang, dan juga akan ketenangan dalam rumah tangga yang kita miliki itu. Mukmin yang sejati, ya, yang Allah kata dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Berharap ini semoga ada pada kita di Ramadan yang mulia ini sebagai bentuk upaya kita
bersungguh-sungguh beribadah di bulan yang mulia ini. Semoga Allah berikan kita kemudahan menjadi mukmin yang sejati yang sudah disampaikan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 tersebut. Wabillahi taufiq. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini? Di mana? Saya Eni dari Medan, Ustadz. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Ustadz, saya sudah 1 tahun ini rutin di Roja melihat, termasuk hari Sabtu. Saya sangat bersyukur dengan siaran ini. Jazakallah khair, Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, saya niat nikah karena lillahi ta'ala. Dan suami saya akhlaknya bagus. Nah, cuman akhir-akhir ini, 2 tahun ini, maaf, saya terpaksa mengajukan cerai kepada suami saya, tapi beliau tidak izin. Kenapa? Karena sudah berpuluh tahun kami berumah tangga, tapi akidah suami saya, akhlak ibadahnya tidak mengalami peningkatan. Ya, azan tidak mau ke masjid dan melakukan kesyirikan. Yang puncaknya saya mengajukan cerai itu karena ketahuan berselingkuh dan berzina, dan itu diakuinya. Dan saya tanya ke dia dan sudah berembuk keluarga, dan dengan entengnya beliau mengatakan bahwa daripada saya lanjutkan perzinaan ini, dia nikah siri, toh juga nggak apa-apa, paling juga tidak bisa bersikap adil. Nah, untuk supaya tidak ada zalim nanti di akhirat, tidak saling menyalahkan, saya lebih baik mengajukan cerai dan mengalah. Karena saya terus terang, saya tidak kuat dengan hisab nanti. Nah, cuman beliau tidak mau. Bagaimana sikap saya nih, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz. Memang agak sulit kalau sudah bicara kepada yakin atau i'tiqadnya. Lagi berbuat syirik dan lain sebagainya. Dan terkesankan dari yang disampaikan oleh ibu, suami mengentengkan permasalahan yang ada. Artinya sudah tidak lagi melihat dosa sebagai perkara besar dalam hidupnya dan menganggap ringan perkara-perkara yang tidak ringan sebetulnya atau berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila ibu memang berniat untuk itu semuanya, maka sebenarnya ada cara lain yang juga disampaikan para ulama untuk hulu atau buat cerai itu, dan juga diakui di Indonesia sebagai hukum positif. Indonesia mengakui sebagai solusi bagi wanita yang memang tidak bisa lagi tinggal berumah tangga dengan suaminya, dengan cara mengajukan buat cerai ke pengadilan. Kemudian dari pengadilan nanti ada keputusan. Bila pengadilan sudah mengatakan jatuh atau diterima gugat cerainya, maka suami wajib mengikuti keputusan pengadilan tersebut. Wajib suami untuk mengikuti keputusan pengadilan tersebut dan jatuh khulu'nya, jatuh gugat cerainya tersebut. Karena keputusan qadhi itu mengikat dan berlaku. Ini solusi disampaikan para ulama rahimahullah ta'ala dalam buku-buku fikih. Sehingga bila suami tidak mau menceraikan, maka pengadilan punya hak untuk menceraikan. Itu yang pertama. Yang kedua,
apabila memungkinkan untuk disadarkan kembali sang suami dari perbuatan tidak baik tersebut, dari keadaan yang tidak baik itu, maka saya kira mempertahankan dan perbaiki yang ada dengan sebuah harapan bisa diperbaiki, itu lebih baik ketimbang kita merusak tali pernikahan dan kemudian melepas tali pernikahan tersebut. Karena setan atau iblis sangat senang bila melihat pasangan suami istri itu bercerai. Sebagian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Tapi apabila memang demikian keadaannya dan tak memungkinkan ibu untuk mampu menyadarkan sang suami, bahkan menganggap enteng perkara-perkara besar seperti itu, maka solusi pertama tadi yang mungkin ibu bisa lakukan, yaitu sangat mudah, karena bisa mengajukan ke pengadilan agama di daerah ibu tinggal. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan, jawaban untuk ibu yang bertanya khususnya, dan untuk kita semuanya. Ini kami bacakan dari pesan singkat, mohon maaf. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, dari hamba Allah yang bertanya, apa hukumnya istri yang tidak mau tidur satu ranjang dengan suami dari awal pernikahan dikarenakan alasan suaminya kalau tidur mendengkur. Sudah 6 tahun kami menikah. Kalau suami mendengkur terlalu keras sehingga istri tidak bisa istirahat dengan baik. Kemudian lama-lama karena kurang tidur sehingga istri sakit. Nah, bagaimana solusinya Ustadz? Mohon penjelasan dan nasihatnya, silakan. Solusinya sederhana, bisa tidak diobati mendengkurnya tersebut. Demikian juga bahwa hubungan suami istri tidak mesti dilakukan setelah suami mendengkur. Bisa jadi sebelumnya. Dan pas suaminya mendengkur, dia bisa pergi, pindah ke tempat lainnya, tidur di tempat lainnya. Jadi ini nggak boleh, tetap tidak boleh kalau tidak ada hubungan suami istri hanya karena alasan mendengkur saja. Ya, kita akui bahwa itu adalah sebuah kekurangan yang ada di suami, tapi ada solusi banyak untuk itu semuanya. Toh suami kan nggak tiap waktu, tiap jam mendengkur, hanya pas tidur saja. Dan melayani suami dalam hubungan suami istri bisa dilakukan dalam banyak waktu sebelum itu, atau ibu istirahat sebelum suami istirahat, izin istirahat duluan. Ketika suami kemudian mendengkur, ibu sudah sehat, sudah menunaikan istirahat yang ibu inginkan. Jadi bukan sebuah alasannya yang bisa kemudian mempertahankan sikap yang tidak benar seperti ini. Karena larangan istri untuk tidak melayani suami cukup tegas dalam banyak hadis Nabi SAW. Intinya adalah jangan jadikan perkara-perkara yang mungkin berat dirasa, tapi sebetulnya itu perkara yang biasa menjadi halangan untuk kita tidak menunaikan hak-hak pasangan kita. Mendengkur kadang-kadang menjadi hal yang susah dihilangkan pada seorang, mungkin karena kondisi fisiknya atau kondisi tubuhnya dan yang lainnya. Bila memungkinkan sang suami jejak komunikasi, kemudian bisa menghilangkan, mengurangi itu semuanya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi ibu untuk menunaikan hak-hak suami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan.
Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat dari Bapak Ahmad Syakrani Bunasim bertanya, apa kiat bersabar untuk menghadapi anak yang susah untuk diajarkan agama, apalagi diajak untuk mengenal sunnah? Jazakallahu khairan, Ustaz. Kiatnya sederhana sebetulnya, bahwa itu semua tidak lepas daripada kita dan kesalahan kita. Bahkan Ibnu Qayyim pernah menyampaikan dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, ya, bahwa umumnya anak itu rusak karena salah orang tuanya. Karena pada asalnya anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tua dan lingkungan yang mempengaruhi anak tersebut. Bila kita orang tua mampu sejak usia dini, sejak usia kecil, menerapkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak tersebut, ya, dan menjalankan, ya, konsep tarbiyatul aulad, didikan anak yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran, ya, akan didapatkan insya Allah anak itu anak yang baik, anak yang baik. Dan bagaimana kita lihat kisah-kisah cukup banyak sejak zaman dahulu kala sampai hari ini. Peran orang tua sangat dominan dalam mempengaruhi sifat, tabiat, keinginan, dan juga kondisi anak tersebut. Dulu, ya, Nabi Ismail alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelihnya, maka Nabi Ismail alaihissalam waktu itu masih remaja, ya, menerimanya. Kata beliau, if'alu ma tu'mar. Kerjakan apa yang kau telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap untuk disembelih, ya, oleh bapaknya, karena iman dalam hati Nabi Ismail cukup hebat. Yakin semua yang Allah perintahkan itu baik baginya, walaupun tampak di zahirnya itu sebuah hal yang tidak baik. Ini nggak mungkin muncul orang seperti ini tanpa pendidikan yang benar di masa-masa kecilnya. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjaga Nabi kita Muhammad SAW. Demikian dibina sejak kecil dengan pembinaan yang baik. Sejak di zaman persusuannya beliau ke Halimah Sa'diyah, terbina oleh sebuah rumah tangga yang solehah. Kemudian pindah lagi ke Abu Thalib, orang yang baik akhlaknya. Seandainya dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, mengucapkan syahadatain, maka beliau orang yang hebat, terkenal dengan sifat-sifat baiknya di kaum Quraisy, dan dibina dengan banyak hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi seorang akhlak, seorang mukmin, seorang muslim, ya, yang istimewa. Demikian juga kalau mereka kepada sikap para anak-anak, para sahabat Nabi, ya, sampai zaman-zaman kita di tahun 70-an, didapatkan bahwa anak-anak zaman itu lebih mudah untuk diajak orang tuanya berbuat kebaikan. Segan sama orang tuanya, kemudian berusaha membahagiakan orang tuanya karena ia mencintai orang tuanya. Nah, sekarang dapatkan anak kita susah kita ajak kebaikan sekarang ini. Mungkin, ya, sebabnya kita belum mendapatkan mereka belum mendapatkan
rasa cinta kepada orang tuanya yang benar. Belum mencintai orang tuanya. Atau menganggap orang tuanya ini bila merintahkan itu menyusahkan dia. Bukan membuatnya nanti bahagia dan sebagainya. Ya. Nah, karena berawal daripada salah asuh, salah didik, salah bina, maka kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia yang normal saja, ya, mesti menyadari bahwa ia harus bersabar menghadapi keadaan anak tersebut. Artinya, tidak langsung patah hati, tidak langsung patah semangat, kemudian mengatakan, terserahlah, saya sudah berusaha memperbaikinya. Tapi bersemangat untuk memperbaikinya dan menganggap sebagai bentuk daripada menebus kesalahan yang telah lalu. Yang kedua, ikhlas. Tumbuhkan dalam hati kita keikhlasan. Kita diminta untuk merubah anak kita menjadi baik dengan upaya-upaya yang syar'i. Sehingga kita hanya berusaha terus memperbaikinya dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa tahu sekarang susah. Ya Allah berikan hidayah kepada dia. Menjadi anak yang bisa menjadi penolong orang tuanya untuk beramal ketaatan. Yang ketiga, banyak mendoakannya. Banyak berdoa. Sebagaimana Nabi Zakaria berdoa, tidak pernah putus asa. Walaupun secara teori sulit mendapat anak bagi dia, usia sudah tua, istri juga belum jelas bisa melahirkan, bahkan mungkin sudah dikatakan mandul. Namun beliau berdoa terus, sudah ada henti-hentinya sampai akhirnya Allah kabulkan doanya. Dan Allah perbaiki istrinya. Kemudian Allah berikan keturunan kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Pun kita jangan berputus asa untuk berdoa untuk mereka. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa kita. Ya mengatakan idza sa'alaka anni fa inni qarib ujibu da'iya idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Menunjukkan bahwa Allah itu akan menerima doa kita. Hanya mungkin dengan hikmah yang agung menunda dikabulkannya untuk waktu yang akan datang. Berapa banyak mendapatkan anak yang sadar setelah bapaknya meninggal dunia. Anak yang tidak salah setelah orang tuanya meninggal dunia, banyak sekali. Dan kita hanya diminta untuk berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ingat bahwa Anda ketika mengajak, ketika mendidik mereka itu pada posisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala sudah didapatkan. Maka tentunya kita tidak akan putus asa. Kita akan terus bersabar sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah anak itu menjadi baik. Kadang jengkel, kadang malu sama orang lain, tidak perlu malu. Akui saja, anak saya nakal, iya Pak. Kami sedang memperbaikinya semampu kami. Bukan aib.
bila kita memperbaikinya. Aib itu kalau kita tidak mau memperbaiki anak kita. Bagaimana kita lihat Nabi Nuh alaihissalam punya anak kafir, istrinya juga kafir. Terus diajak Nabi Nuh untuk masuk dalam Islam. Sampai sudah pasti yakin anaknya ini akan mati dalam keadaan kafir. Dengan nas Al-Quran masih punya semangat Nabi Nuh untuk mengajak anaknya ikut bersamanya, ya, dan menjadi mukmin bersama beliau alaihissalam. Ya bunayya kab ma'ana wa la takum minal mumtarin. Menunjukkan bahwa mereka para nabi alaihi wassalam bersabar dan bersabar sampai diputuskan tidak bisa lagi baik. Nah, kita belum apa-apa. Kita belum apa-apa. Maka melihat sejarah para nabi, sejarah para salaf ummah dahulu dalam mendidik anak-anaknya itu bisa menimbulkan semangat kita dalam ibadah. Kita mendakwah anak kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita berdoa minta Allah rezeki yang banyak. Kok enggak terus-terusnya kita enggak sabar. Harus sabar, minta terus sampai Allah kabulkan permintaan kita. Kenapa? Karena kita berdoa itu adalah ibadah. Sehingga kalau kita ingin enak dalam hal ini, yakinkan dalam jiwa kita bahwa kita ketika mengajak anak itu menjadi baik, mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajakan-ajakan tersebut. Sehingga bila sadar, fabiha wa ni'mah. Kalau enggak, maka sudah hilang kewajiban kita untuk mendakwai anak kita tersebut. Dan berikutnya, ingat pahala daripada dakwah kita tersebut. Yang kita akan petik ketika kita ada di alam akhirat nanti. Semoga ini bisa membantu kita lebih sabar dalam membina dan mendidik anak-anak kita. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz yang telah memberikan nasihat bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali untuk yang bertanya via pesan singkat dari hamba Allah di Lombok NTB. Ustadz ingin bertanya, saya sudah menikah dan punya anak, suami kerja di luar kota dan ingin membawa kami, istri dan anak-anaknya untuk tinggal bersama di luar kota. Akan tetapi ibu tidak menghendaki hal tersebut karena tidak mau berpisah dengan cucunya. Karena saya adalah anak satu-satunya, tidak ada saudara yang lain. Terus ibu mengancam kalau mau ikut suami. Bagaimana cara yang tepat buat saya untuk menghadapi sifat ibu yang seperti ini, Ustadz? Apakah saya harus lebih mendengarkan suami meskipun meninggalkan ibu dan ayah? Karena kan kita setelah menikah, suami lebih berhak atas saya dan anak-anak. Silakan. Sebetulnya ini perkara yang bisa diselesaikan dengan kompromi bersama orang tua. Alasan takut pisah dengan anak dan cucu hanyalah sebuah alasan sebetulnya yang bisa dikompromikan. Contohnya, kalau nggak terlalu jauh, bisa kunjungan rutin dengan perjanjian misalnya, kalau saya akan pulang sepekan sekali misalnya. Kalau terlalu jauh, bisa dengan cara lain. Karena seorang wanita ketika sudah dilepas oleh orang tuanya dengan ijab,
dan terima suami yang kabul, maka ia sudah menjadi bagian dari suaminya. Sehingga dia akan ikut suami. Ini sudah diketahui oleh semua orang, baik yang paham agama atau yang belum paham agama, bahwa si itu akan ikut dengan suami. Maka bila kemudian suami dan juga orang tua tidak bisa clear, tidak bisa akur, artinya deadlock, tidak bisa ketemu, maka bisa pilihannya sang suami bekerja di kota tersebut dengan minta bantuan keluarga, bapak ibu, bagaimana membuat suami itu bisa bekerja di sekitar rumahnya dalam kota yang bisa ditempuh dengan perjalanan sepeda motor atau yang lainnya. Bila juga mungkin juga sudah sang istri ikut suami adalah perkara yang pasti dan didahulukan daripada ikut dengan sang bapak dan ibu. Jadi jika kombinasikan dua aja dalam hal ini agar muncul di sana kebaikan pada keluarga ibu. Allah bisa. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang ada disampaikan. Berikut kami berikan kesempatan membacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, Ana sudah menikah 13 tahun dan qadarullah belum dikaruniai anak. 2 tahun yang lalu suami Ana ketahuan berpacaran dengan teman kerjanya. Perempuan itu sudah bersuami, punya 2 anak. Kami bercerai dan rujuk lagi karena suami janji tidak akan mengulanginya. Dan ternyata masih berlanjut. Dan terakhir suami perempuan itu menceraikan dia dan sekarang suami Ana minta izin poligami karena ingin menikahi pacarnya itu. Ana keberatan sebagai calonnya perempuan itu. Gaji suami Ana hanya 5 juta, belum lagi ada utang sebanyak 2 juta yang harus dibayar tiap bulan. Ana tidak mau dipoligami dan ingin berpisah karena sudah tidak tahan lagi. Apakah boleh hal tersebut? Silakan. Kembali kepada alasan yang saudari sampaikan. Kalau hanya bersifat materi duniawi, khawatir nafkahnya tak terpenuhi, maka tidak seyogianya dan sepatutnya istri minta cerai hanya karena itu. Namun bila alasannya adalah karena sikap suami yang merusak rumah tangga orang lain sampai akhirnya diceraikan oleh suaminya perempuan tersebut, ini adalah perkara besar, yang bisa jadi ibu jadikan sebagai dasar untuk berpisah. Karena akan muncul di sana perkara lainnya. Bahwa suami akan melakukan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkan. Jadi lihat kembali kepada alasan yang sebenarnya apa. Atau alasannya adalah karena poligaminya sendiri. Yang terketahui banyak para wanita yang tidak siap untuk dipoligami, bukan karena suami tidak mampu, bukan karena maslahat yang lain, semata-mata karena memang dia nggak mau ada perempuan lain bersamanya. Makanya nggak benar, tidak benar, dan tidak dibenarkan untuk minta cerai hanya karena itu. Dan relatif, itu relatif, dan tentunya hendaknya kita melihat kemaslahat yang ada di sana. Apalagi kita lihat ini sudah berkepanjangan, artinya pernah selingkuh, kemudian
seterusnya. Hendaknya apabila memang ibu tidak siap dipoligami, maka ibu harus mampu membuat suami ya tercukupi kebutuhannya dan bisa kemudian mempertahankan untuk tidak melihat kepada wanita lainnya. Ini perlu ditegaskan ya, karena suami sudah demikian keadaannya, ya, maka mestinya ada sikap mengalah dari istri untuk membolehkan suami berpoligami, ya, walaupun ya, itu berat di hati sang istri. Ya. Jadi tentang boleh nggak bolehnya tergantung kepada alasan inti yang ibu sampaikan apa, kemudian kira-kira alasan itu adalah menyangkut takut kufur kepada suami sehingga nggak mau menggunakan hak-hak suami atau yang lainnya yang syar'i, atau hanya sekedar ya, tidak mau dipoligami saja ya, tanpa ada alasan yang syar'i. Ini menentukan kepada boleh tidak bolehnya saudari minta cerai lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum. Kami bacakan kembali dari pesan singkat. Bismillah. Assalamualaikum, dari hamba Allah yang bertanya, bila suami sudah lama lebih dari 6 bulan tidak mengasih nafkah batin kepada istri tidur, suami sibuk dengan gadget atau main game atau nonton film sampai tengah malam. Ketika istri mengajak untuk tidur bersama, suami tidak mau diganggu dengan gadgetnya. Kalau kita memaksa, dia marah dan dia berkata manja atau lain sebagainya. Nah, akhirnya timbul ketidaknyamanan di hati istri. Nah, apakah istri bersikap seperti ini salah atau tidak, Ustaz? Silakan. Sikap istri nggak nyaman dengan suami bukan hal yang salah. Namun membiarkan suami hidup dengan gadgetnya itu masalah. Artinya, sebagai seorang istri harus mampu untuk mengelola hati suaminya juga. Artinya bagaimana caranya agar suami itu meninggalkan gadgetnya. Ajak ngobrol yang baik, sampaikan permasalahannya, atau membuat sesuatu yang memungkinkan suami untuk kemudian memperhatikan ibu. Sehingga nanti dia menjadi istri kedua. Ya, yang menjadi saingan sang istri di rumahnya. Maka obatnya adalah diajak suami mengerti tentang hak kewajibannya dan mengerti bahwa menunaikan hak kewajiban adalah perkara besar dalam hidupnya. Dan juga diajarkan akidah yang benar, suruh ngaji lagi, belajar agama lagi, sehingga nanti tahu bahwa apa yang dikerjakan adalah perkara yang sia-sia, yang bahkan mungkin juga sudah penetapan yang haram, karena melalaikan hak-hak istri dalam hal ini. Oleh karena itu, upaya ibu untuk memperbaikinya ini yang penting. Bukan bicara tentang nyaman nggak nyamannya hidup ibu bersama dia. Jelasnya tidak mungkin nyaman. Bahkan dapat dikatakan berbahaya bagi ketua rumah tangga ibu sendiri. 6 bulan bukan waktu yang kecil, waktu yang panjang. Suami hanya sibuk dengan gadget, kemudian capek tidur, bangun lagi pegang HP lagi, terus begitu. Maka tidak diobati jadi buat terapi bagaimana dia meninggalkan HP-nya atau menggunakannya sesuai dengan kondisi dan kepentingan yang ada. Menggunakan itu bukan perkara yang salah. Namun berlebihan bermasalah. Nah, istri bagaimana bisa mengerem suami untuk berlebihan dalam hal ini? Di sana ada tempat, waktu ya main atau bermain dengan gadgetnya. Ada waktu ya melepas
gadgetnya tersebut. Sehingga dikullin hak. Setiap itu ada haknya. Sampaikan. Sebagaimana kita lihat misalnya kisah Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, di mana Abu Darda sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai melupakan istrinya. Dua kisah yang beda tapi mirip, ya. Satunya ini, ya, sibuk dengan gadgetnya sampai melupakan istrinya. Yang sahabat yang mulia Abu Darda sibuk juga dengan ibadahnya sendiri dan melupakan istrinya. Maka obatnya waktu itu oleh Salman Al-Farisi diberitahukan bahwa istri punya hak atas kamu. Badan punya hak atas kamu. Sampai akhirnya udah memahami dan kemudian sama Nabi kita Muhammad SAW. Benar, itu adalah hak benar. Maka beliau, karena beliau sahabat Nabi yang sangat cinta kebenaran, ya, dan tahu bahwa ini menyangkut surga dan nerakanya, maka dia perbaiki dan akhirnya menjadi suami yang baik, suami yang menempatkan pada posisi masing-masing. Kapan ia harus ibadah, kapan ia harus bersama istri, dan bisa menjadikan hubungan dengan istri sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini beda. Ini ada kesamaan, sama-sama sibuk dengan satu perkara, lain dengan perkara lainnya. Maka perlu ada yang menjelaskan pada bagaimana pentingnya, ya, hidup bersama istri, ya, dan pentingnya membagi waktu bermain serius dan juga menunaikan kewajiban dia. Nah, ini nggak mungkin baik kalau tidak baik hatinya dulu. Hatinya perbaiki dulu, diajak untuk mengenal Islam, ya, bahwa ia hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini penting untuk menegurnya. Nah, untuk menegurnya dengan teguran yang pas dengan kondisi yang dimilikinya. Bayangkan kalau ia sibuk dengan nonton film, nonton YouTube, atau macam-macam, Instagram, buka ini, buka itu, sehingga waktunya habis hanya untuk hal-hal yang maksimal mubah. Kadang-kadang pada hal-hal yang haram pun dilihatnya. Maka jauh dalam hal ini. Maka istri perlu nasihat dia sampaikan bahwa itu tidak benar, ya, itu merusak kamu, merusak kehidupan rumah tanggamu juga, dan bisa merusak anak-anak yang kita miliki tersebut. Bapaknya main HP terus, anaknya akan rusak juga sebab melihat orang tua seperti itu. Disampaikan penting ini sehingga dia akan menyadari bahwa ia harus berbuat yang berbeda dengan yang ada. Mungkin nggak mampu menyelesaikan semuanya, mungkin dia bisa mengurangi aktivitas yang tidak bermanfaat tersebut dalam menggunakan gadgetnya tersebut. Kalau nggak mampu, ajak sahabatnya dia. Sebagaimana Ummu Darda mengadu kepada Salman Al-Farisi. Kadang-kadang suami itu bila yang nasihat istrinya, dia gengsi. Benar pun dianggap salah. Maka cari orang ketiga yang bisa memahamkan dan menasihat dia agar dia tidak berbuat demikian terus menerus. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih telah berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik via pesan singkat maupun via telepon. Semoga menjadi solusi dan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allah mudahkan urusan kita dalam membina rumah tangga. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan Sabtu pagi hari ini, Ustadz. Sebelum kami akhiri, mohon ihtitam dari Ustadz. Fadhal ya Ustadz. Kita mengajak kepada hadirin sekalian, pemirsa dan pendengar Roja. Inilah Ramadan, ya.
yang kita harus gunakan sebaik mungkin untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki tubuh kita, ya, memperbaiki akhlak yang kita miliki, dan yang lainnya. Dan ternyata Allah penuhi sarana untuk di Ramadan ini. Maka Nabi mengatakan bahwa ada yang memanggil setiap malamnya, ada malaikat, ya baghiyal khairi akbil, wahai orang yang senang kebaikan, bersegeralah berbuat. Ya baghiyal syarri aksir, wahai orang-orang yang senang keburukan, kurangi, batasi, hilangkan. Dan Allah lillahi utaqa minan nari. Dan Allah setiap malamnya ada apa? Orang yang Allah bebaskan dari neraka. Wa dzalika kullu lailatin. Sehingga kita nggak mungkin ya, kemudian tidak mau tahu dengan bulan Ramadan. Nggak mungkin juga kita itu kemudian berleha-leha. Biarlah Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa ada pengaruh pada jiwa kita. Bila kita mukmin yang ingin mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk makan yang halal dan meninggalkan yang syubhat, yang haram. Demikian juga berusaha untuk memperbanyak amal ibadah. Jangan melupakan amalan wajib-wajib yang ada, maka tambah juga dengan sunnah-sunnah. Jangan sampai kita salat tarawih namun nggak salat isya. Jangan kita salat tarawih kita nggak salat subuh. Kita sahur, habis sahur bukan salat malah tidur sehingga tidak salat subuh. Ini nggak benar. Maka tunaikan yang wajib dan yang sunnah-sunnah itu dengan sebaik mungkin di bulan ini dengan harapan di bulan yang lainnya kita bisa istiqomah dengan apa yang pernah kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Demikian dari saya sebagai ikhtitam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan ucapan syukur kita sampaikan kepada teman-teman di Studio Raja, juga Studio Ponpes Al-Ukhuwah Sukoharjo yang telah memberikan semuanya untuk program kita ini, dan juga kepada para pemirsa, para pendengar Raja, baik yang aktif maupun yang pasif. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita dan menjadikan sebagai bulan terbaik untuk pembinaan dan pendidikan kita menuju kesempurnaan manusia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan diri kita jiwa yang mutmainnah. Jangan nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala panggilannya cukup indah. Ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan marjiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian wabillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.